Serta teman-teman sekalian, kita akan masuk ke persidangan yang kedua, yakni persidangan yang akan ditampilkan oleh tim Burhan Dahlan. Selanjutnya karena clearing area sudah kita lakukan, maka agenda berikutnya adalah perkenalan delegasi selama 5 menit. Untuk itu kami undang delegasi dari Burhan Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya memperkenalkan tim kami, tim Dr. Burhan Dahlan SHMH, yang selanjutnya akan mensimulasikan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor register sengketa 12-G-PU-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Namun sebelumnya, izinkanlah saya menceritakan terkait kasus posisi tentang pokok perkara dalam persidangan pagi hari ini. Semua ini bermula pada saat surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Kediri menyoal tentang proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Kediri sampai dengan Malang. Dengan adanya surat keputusan tersebut, tentu saja pihak instansi pemerintahan memerlukan tanah atau lahan yang selanjutnya akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Kediri sampai dengan Malang. Namun Dewan Juri yang terhormat, tanpa diduga-duga, adanya surat keputusan tersebut membuat desa warga Pelosok Kerep marah dan meradang. Adanya penolakan itu sebelumnya dikarenakan warga desa Pelosok Kerep bukan termasuk desa yang terdampak oleh proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Kediri sampai dengan Malang. Namun pada saat surat keputusan Bupati Kediri tersebut dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2022, desa Pelosok Kerep menjadi desa yang terdampak oleh proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Kediri sampai dengan Malang. Sehingga hal inilah yang membuat pihak desa Pelosok Kerep dan juga pihak Bupati Kabupaten Kediri berada pada persidangan pagi hari ini. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, setelah ini kita akan saksikan bersama penampilan dari tim Dr. Burhan Dahlan SHMH. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tata tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 5. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang dalam ruang sidang tidak membawa senjata, alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang
yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-PU-2022 Tata Usaha Negara Surabaya antara Restu Suhartono, Kidir Sutomo, Paijo Dermawan, Fikri Rizal, Nafik Cahyanto dan Sulaksmi selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Kediri selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-PU-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Restu Suhartono, Khidir Sutomo, Paijo Dermawan, Fikri Rizal, Nafik Cahyanto dan Sulaksmi selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Kediri selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, dipersilahkan untuk duduk. Saudara penggugat, Yang mulia. apakah para penggugat hadir keseluruhan atau perwakilan saja? Cuma perwakilan saja, Yang mulia. Baik, saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Didampingi oleh kuasa hukum saya, Yang mulia. Ada saudari Bilqis Aldila Firdausi SHMH, lalu ada rekannya saudara Bonang Danu Fadilah Aziz SHMH. Baik, saudara tergugat, saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Baiklah Yang mulia, saya diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara yaitu Saudari Ayu Rahmawati SHMH dan rekannya yaitu Saudara Hamid SHMH. Baik, diperintahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju dan menyerahkan surat kuasa khusus serta kartu tanda anggota kejaksaannya kepada majelis hakim. Baik, Yang mulia. Kepada penggugat dipersilakan untuk maju dan memeriksa. Baik, Yang mulia. Yang ini surat kuasa khusus, yang ini substitusi. Silakan diperiksa. Cukup? Silakan kembali ke tempat. Berdasarkan pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, maka seharusnya persidangan ini dilaksanakan secara elektronik. Namun sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis dan berdasarkan kesepakatan dari para pihak, maka persidangan ini dilaksanakan secara konvensional dan dilanjutkan dan dipersidangkan secara untuk umum. Sesuai pasal 12 Perma nomor 2 tahun 2016 tentang pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan saudara dan apakah sudah diunggah dalam aplikasi SIPP? Baik Yang mulia, kami sudah siap dan sudah kami unggah dalam SIPP. Baik, saudara tergugat, apakah sudah mengunduh
surat gugatan dari penggugat? Benar Yang Mulia, kami telah mengunduhnya sejak tanggal 29 Juli yang lalu. Baik. Saudara penggugat, apakah surat gugatan saudara ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah keberatan apabila gugatan hanya dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak Yang Mulia. Dipersilahkan. Baik Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat dan jaksa pengacara negara yang kami hormati serta hadirin sekalian, perkenankan kami kuasa hukum penggugat untuk membacakan pokok-pokok gugatan. Pertama, penerbitan objek sengketa akuo tidak sesuai dengan wewenang, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akuo telah melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya, dikarenakan tindakan tergugat dalam menetapkan lokasi pembangunan jalan tol Kediri Malang di Desa Pelosok Kerep seluas 23 hektar telah melanggar ketentuan pasal 19B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, penerbitan objek sengketa akuo tidak sesuai dengan prosedur. Satu, bahwa pihak tergugat dalam melaksanakan sosialisasi pada tahapan pemberitahuan rencana pembangunan dilakukan dengan tidak menyeluruh dan tidak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Dua, bahwa pihak tergugat tidak melaksanakan konsultasi publik ulang ketika para penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah merasa keberatan ketika tahap konsultasi publik. Ketiga, penerbitan objek sengketa akuo tidak sesuai dengan substansi. Satu, bahwa tergugat dalam menjalankan wewenangnya telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dua, bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT yang disusun oleh pihak tergugat tidak disusun berdasarkan pedoman perencanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pengadaan Tanah serta tidak didasarkan pada dokumen AMDAL sebagai studi kelayakan sehingga telah melanggar ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Tiga, bahwa proyek pembangunan jalan tol Kediri Malang oleh pihak tergugat tidak mempertimbangkan analisis ekonomi yang mendalam sebelum pelaksanaan proyek sehingga berimplikasi buruk terhadap kondisi sosial ekonomi lokal bagi masyarakat yang terdampak. Cukup Yang Mulia. Cukup. Baik, saudara penggugat, apakah surat gugatan saudara ada perbaikan? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Baik, dikarenakan pembacaan surat gugatan oleh penggugat telah selesai, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah jawaban saudara sudah siap? Belum Yang Mulia, berhubung kami baru menerimanya sejak tanggal 29 Juli yang lalu, jadi kami mohon izin untuk lebih menyempurnakan surat jawaban kami. Butuh waktu berapa lama untuk menyempurnakannya? 4 jam Yang Mulia. 4 jam? Sekiranya 4 jam cukup ya? Cukup Yang Mulia. Bagaimana? Cukup Yang Mulia. Baik, saudara penggugat, apakah keberatan apabila sidang dilaksanakan 4 jam ke depan? Tidak keberatan Yang Mulia. Tidak keberatan? Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyiapkan jawabannya, maka sidang akan dilanjutkan 4 jam ke depan. Maka untuk itu sidang diskors. Skors dicabut. Baiklah, saudara tergugat, apakah sudah siap surat jawaban dari saudara? Siap Yang Mulia. Baik, apakah sudah diunggah dalam SIPP? Sudah Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah sudah mengunduh dari aplikasi? Kami sudah mengunduhnya dalam SIPP sekitar 1 jam yang lalu sebelum skors berakhir Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah jawaban saudara ingin dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dibacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Penggugat, bagaimana, apakah keberatan apabila jawaban hanya dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak Yang Mulia. Tidak? Dipersilahkan. Baik Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum penggugat yang saya hormati serta hadirin sekalian, perkenankan saya selaku jaksa pengacara negara membacakan pokok-pokok jawaban. Pertama, penerbitan objek sengketa akuo telah sesuai dengan wewenang, bahwa penerbitan objek sengketa akuo sepenuhnya merupakan wewenang tergugat selaku bupati sebagaimana diatur dalam pasal 78 Peraturan Menteri ATR BPN nomor 19 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pengadaan Tanah dan pasal 13 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
Kedua, penerbitan objek sengketa akuo telah sesuai dengan prosedur. 1. Bahwa sebagaimana substansi yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional. Sejatinya, proyek strategis nasional memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur. 2. Bahwa tujuan dari dilaksanakannya proyek strategis nasional sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional adalah dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Bahwa konsultasi publik ulang menghambat terwujudnya integrasi konektivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bertentangan pula dengan prinsip efisiensi yang termuat dalam teori The Economic Analysis of Law. Ketiga, penerbitan objek sengketa akuo telah sesuai dengan substansi. 1. Bahwa tergugat dalam menjalankan prosedur pembangunan proyek strategis nasional telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dibuktikan dengan pelaksanaan pendataan awal, berita acara sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan untuk izin lokasi pembangunan jalan tol di Kabupaten Kediri, dan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan jalan tol Kediri Malang. Kedua, bahwa tergugat dalam menyusun DPPT telah sesuai dengan pedoman perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Dibuktikan oleh respon masyarakat pada saat pendataan awal, sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan, dan penetapan lokasi 9 desa yang mengafirmasi apa yang telah tergugat sampaikan kepada para pihak yang berkepentingan, serta dengan diterbitkannya rancangan ganti kerugian dengan berdasarkan pada nilai penggantian wajar atau NPW yang telah mempertimbangkan kerugian material dan non-material masyarakat yang terdampak. Cukup, Yang Mulia. Cukup. Baik, saudara penggugat, apakah sudah memahami jawaban dari pihak tergugat? Sudah, Yang Mulia. Sudah? Baik, dikarenakan saudara tergugat telah membacakan jawabannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pemeriksaan bukti dari para pihak. Untuk pemeriksaan bukti ini kita perlu memberikan penawaran agar lebih cepat. Iya, Yang Mulia. Sekiranya bukti surat tulisan terlebih dahulu, setelahnya baru saksi dan ahli penggugat tergugat. Baik, bagaimana dengan hakim anggota 2? Baik, Hakim Ketua, mungkin afirmasi dari Hakim anggota 1, yakni bukti terlebih dahulu, baru setelah itu saksi. Baik, untuk mempersingkat waktu, Majelis Hakim menawarkan apabila dilaksanakannya pemeriksaan bukti surat dan tulisan dari para pihak, kemudian dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli dari para pihak. Apakah pihak dari penggugat keberatan? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, dari tergugat apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Diawali dari pihak penggugat terlebih dahulu. Apakah sudah siap bukti surat saudara? Belum siap, Yang Mulia. Butuh waktu berapa lama? Kami butuh waktu 4 hari untuk menyiapkannya, Yang Mulia. 4 hari. 4 hari sekiranya cukup, Yang Mulia. Ditanyakan dulu kepada tergugat. Saudara tergugat, apakah keberatan apabila sidang dilaksanakan 4 hari ke depan? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Baik, 4 hari. Panitera, untuk 4 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa, dan apakah ada jadwal sidang? Baik, Yang Mulia. Tunggu sebentar. Baik, Yang Mulia, untuk 4 hari ke depan jatuh kepada hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 dan kebetulan tidak ada jadwal sidang, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada para pihak untuk menyiapkan bukti suratnya, maka sidang akan ditunda selama 4 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Sebelum sidang ditutup, kepada para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak, dikarenakan telah hadir dalam persidangan kali ini, sehingga tidak perlu lagi dipanggil, karena panggilan ini dianggap resmi dari pengadilan. Maka untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-PU-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Restu Suhartono, Khidir Sutomo, Paijo Dermawan, Fikri Rizal, Nafi Cahyanto dan Sulaksmi selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Kediri selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak penggugat siap untuk sidang hari ini ya? Siap Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Siap Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah saudara tergugat tidak hadir pada hari ini? Benar Yang Mulia. Tergugat pada hari ini tengah ada urusan yang tidak dapat beliau tinggalkan. Jadi beliau mohon izin serta mohon maaf tidak dapat mengikuti persidangan kali ini Yang Mulia. Mohon maaf sekali lagi. Baik, pihak penggugat siap untuk surat dan tulisannya ya? Siap Yang Mulia. Diperintahkan untuk maju dan menyerahkan pada majelis hakim. Baik Yang Mulia. Pihak tergugat diperintahkan untuk maju dan memeriksa. P1 sampai 19. Ya, silakan diperiksa. Baik, untuk ini hakim simpan untuk menjadi pertimbangan. Ini P1 sampai P19, Panitera. Untuk yang asli silahkan dibawa, jangan lupa di-upload dalam aplikasi. Baik, dipersilakan untuk kembali. Baik, dikarenakan penyerahan alat bukti surat dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda sidang berikutnya adalah penyerahan alat bukti surat dari pihak tergugat. Saudara tergugat, siap ya surat buktinya? Siap Yang Mulia. Dipersilahkan untuk maju dan menyerahkan pada majelis hakim. Baik. Saudara penggugat dipersilahkan. Baik Yang Mulia. TO yang ini T8 dan T9. Sudah sesuai. Cukup? Baik, untuk yang ini diambil oleh majelis hakim sebagai pertimbangan. Untuk yang asli silahkan dibawa kembali, jangan lupa diunggah dalam aplikasi. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah menyampaikan alat bukti suratnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari saksi dan ahli. Untuk saksi dan ahli ini sekiranya dari penggugat terlebih dahulu, kemudian dari tergugat. Bagaimana? Baik, untuk pemanggilan saksi ya, dari pihak penggugat dulu. Baik. Afirmasi dari hakim anggota 2 Yang Mulia. Baik. Dari majelis hakim menawarkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli akan dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dari pihak tergugat. Apakah ada keberatan? Pihak penggugat bagaimana? Tidak keberatan Yang Mulia. Pihak tergugat? Tidak Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah sudah siap saksi saudara? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu untuk menyiapkannya. Butuh waktu berapa lama? Kami butuh waktu 5 hari Yang Mulia. 5 hari. Saudara tergugat, apakah keberatan apabila sidang dilaksanakan 5 hari ke depan? Tidak Yang Mulia. Baik, Panitera. Untuk 5 hari ke depan, apakah ada jadwal sidang dan hari apa serta tanggal berapa? Baik Yang Mulia, sebentar ya.
untuk 5 hari ke depan jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 dan kebetulan tidak ada jadwal sidang yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan dari pihak penggugat untuk menghadirkan saksinya, maka sidang akan ditunda selama 5 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, kepada para pihak yang hadir dalam persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-PU-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Restu Suhartono, Khidir Sutomo, Paijo Dermawan, Fikri Rizal, Nafi Cahyanto dan Sulaksmi selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Kediri selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak tergugat, saudara tergugat harap dilepas topinya. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saksi sudah siap dihadirkan? Sudah siap yang mulia. Kami menghadirkan 1 orang saksi. 1 orang saja. Bisa dimulai? Bisa yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi dari pihak penggugat. Silahkan hakim jika ada pertanyaan. Baik yang mulia, silahkan saudari saksi menunjukkan kartu identitas. Baik, sebentar. Baik, silahkan duduk. Baik, saudari saksi. Bagaimana kabar saudari saksi hari ini? Alhamdulillah baik yang mulia. Siap untuk mengikuti persidangan hari ini ya? Siap yang mulia. Baik, sebelum dari majelis hakim dan para pihak bertanya, terlebih dahulu dari kami, majelis hakim akan menanyakan identitas saudari saksi. Mohon dijawab dengan sebenarnya. Untuk nama? Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Hutrin Firmansyah, SHMIP. Untuk tempat tanggal lahir? Saya lahir di Surabaya pada tanggal 19 April tahun 1990. Alamat? Saya saat ini tinggal di Jalan Damarwangsa nomor 22, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Baik, untuk pekerjaan saudari saksi? Saya saat ini bekerja sebagai asisten 1 pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Baik, untuk agama dan kewarganegaraan? Saya beragama Islam dan juga berkewarganegaraan Indonesia. Baik, sebelumnya kami akan menanyakan apakah saudari saksi mengenal dari pihak penggugat? Baik, saya cukup kenal dengan saudara Bonang dan juga saudari Bilkis karena saya diminta datang ke sini untuk memberikan kesaksian. Bagaimana dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Lalu dengan tergugat, apakah saudari saksi mengenal? Ya, saya mengenal salah satu di antaranya ada salah satu kolega saya di tempat kerja. Berarti ada hubungan kerja, hubungan kolega? Benar yang mulia. Baik, saudari saksi, terlebih dahulu sebelum saudari saksi memberikan keterangan akan disumpah. Saudari saksi berkenan? Berkenan yang mulia. Baik, silahkan untuk maju ke depan. Petugas, tolong bantu saya untuk proses pengambilan sumpah. Baik, saudari saksi bisa untuk tirukan lafal yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya
bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, disilahkan duduk kembali. Petugas silahkan kembali. Terima kasih. Baik, saudari saksi sudah dilakukan sumpah, yang mana saudari saksi apabila memberikan kesaksian atau keterangan palsu, maka akan dijerat dengan pasal 242 KUHP dengan pidana 7 tahun penjara. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Dari kami, Majelis Hakim akan mulai bertanya. Sebelumnya, saudari saksi hadir di sini dalam sengketa perkara ini berperan sebagai apa? Saya diamanahkan oleh Gubernur Jawa Timur untuk memimpin tim teknis kajian penetapan lokasi, Yang Mulia. Baik, berarti saudari saksi ini selaku ketua tim teknis untuk penyusunan DPPT oleh Kementerian PUPR. Benar, Yang Mulia, dan saat ini dokumennya sedang saya bawa. Baik, bisa dipersilakan untuk maju untuk membawakan buktinya? Ya, mohon izin, Yang Mulia. Bukti baru. Apa ini? DPPT dari PUPR? Benar, Yang Mulia. Tidak ada di dalam daftar alat bukti. Berarti harus dikembalikan ini ke saksinya. Kita periksa terlebih dahulu. Silakan saudari saksi bisa untuk duduk. Baik. Saudari saksi di sini hadir membawakan DPPT yang disusun oleh saudari saksi selaku ketua tim teknis, yang mana DPPT ini disusun oleh Kementerian PUPR, betul? Benar, Yang Mulia. Baik. Apakah saudari saksi tahu terkait dengan DPPT yang disusun oleh tergugat? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana saudari saksi tidak tahu terkait DPPT yang disusun oleh tergugat? Apakah saudari saksi tahu terkait dengan objek sengketa pada persidangan hari ini? Saya cukup mengetahuinya, namun hanya gambaran-gambaran umumnya saja. Ini sangat berpengaruh terhadap asas kepastian hukumnya karena ada DPPT yang berbeda dan disusun oleh tim yang berbeda juga. Bagaimana saudari saksi menyatakan terkait dengan keabsahan dokumen ini? Baik, menurut saya DPPT yang disusun oleh pihak tergugat itu jelas dianggap tidak sah secara hukum, sebagaimana yang tertera dalam Permen ATR nomor 19 tahun 2021 pada pasal 30 ayat 2 dan 3, yang mana jika dari pihak tergugat ketika akan menyusun DPPT, maka ia harus melakukan revisi ke pihak gubernur terlebih dahulu. Jadi menurut saya dokumen DPPT yang disusun oleh pihak tergugat tidak dapat dianggap sah secara hukum. Baik, berarti seyogianya ini patut dipertanyakan ya. Baik. Benar, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Cukup. Baik, dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Dipersilahkan. Baik, saudari saksi, di sini saya ingin memastikan terkait dengan kewenangan saudari saksi. Apa saja yang menjadi wewenang saudari saksi selaku ketua tim teknis dalam proyek pembangunan jalan tol Kediri Malang ini? Baik, wewenang saya sendiri dalam proyek ini adalah memimpin serta bertanggung jawab penuh dalam berjalannya proyek penyelenggaraan tanah ini. Serta saya juga ikut serta dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Berarti untuk penyusunan DPPT ini merupakan kewenangan dari saudari saksi? Benar. Kemudian apakah saudari saksi ini mengetahui dan menyadari bahwa terdapat kejanggalan dalam proyek ini berupa ketidaksesuaian antara DPPT yang disusun oleh saudari saksi beserta tim teknis dengan DPPT yang disusun oleh pihak tergugat? Untuk itu saya tidak menyadari kejanggalannya karena proses penyusunan DPPT yang dilakukan oleh pihak tergugat sudah merupakan bukan tugas dari kami untuk melakukan intervensi serta melakukan pengawasan. Baik, cukup Yang Mulia. Cukup. Baik, dari pihak tergugat dipersilahkan apabila ada pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah di sini saudari saksi mengetahui tentang peta lokasi pada daerah yang terdampak pembangunan jalan tol? Cukup saudari saksi jawab ya atau tidak. Iya, saya mengetahuinya. Lalu, apakah saudara saksi yakin bahwa hanya ada 8 desa yang terdampak dan tidak ada desa tambahan lagi seperti desa Plosokrep? Mengingat desa Plosokrep ini masih dalam satu kecamatan yang sama. Tentu saya yakin dengan apa yang telah dilakukan oleh tim saya karena dalam kajian penetapan lokasi tim kami juga telah melakukan berbagai analisis seperti analisis spasial dan pemetaan zona dampak ekonomi. Nah, berdasarkan desa yang Anda sebutkan tadi, desa Plosokrep, itu memang benar nyatanya
berada dekat dengan ke-8 desa tersebut. Namun, berdasarkan analisis tim kami, desa tersebut tidak diperlukan untuk terdapat dalam rute pembangunan jalan tol ini. Saudari saksi, bagaimana bisa saudari saksi mengatakan hal demikian? Padahal saudari saksi di sini selain ketua tim teknis juga merupakan seorang profesor. Seharusnya keterangan saudari tergugat, yang mulia. Saudara tergugat perlu diingat, saksi dihadirkan sebagai saksi, yang mana saksi hanya melihat, mendengar dan merasakan, bukan ahli. Tanyakan jika profesor dan lain sebagainya itu tanyakan pada ahli. Apakah bisa dimengerti? Bisa yang mulia, mohon maaf. Apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Cukup. Baik, saudari saksi, apakah saudari masih dalam keterangan saudari? Iya yang mulia. Apakah ada penambahan atau yang lain sebagainya? Tidak yang mulia, cukup. Cukup? Baik, saudari saksi, keterangan Anda kami anggap cukup dan akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk putusan nanti. Saksi telah diperiksa, dipersilakan untuk duduk di belakang, jangan bercakap-cakap dengan saksi maupun ahli yang lain. Apakah bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan mengambil kartu identitas dan DPPT PUPR ya. Betul. Di meja hakim, silakan. Baik, saudara penggugat, apakah ada saksi lagi yang ingin dihadirkan? Untuk saksinya sudah cukup yang mulia dari kami. Sudah cukup? Baik, maka berikutnya adalah ahli dari pihak penggugat. Apakah ahli dari pihak penggugat sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kami mendatangkan 2 orang ahli. 2 orang? Ya yang mulia. Apakah bisa dimulai? Bisa yang mulia. Petugas, tolong hadirkan kedua ahli dari pihak penggugat. Siap, ahli pihak penggugat, dipersilakan maju ke ruang sidang. Silakan maju untuk memberikan kartu identitasnya. Baik, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Ini 2 ahli ya dari pihak penggugat. Mohon maaf, ini ahli dari sosial ekonomi yang mulia. Sosial ekonomi. Lingkungan yang mulia. Lingkungan. Baik. Sebelum saya menanyakan terkait keterangan, saya akan menanyakan terkait perkenalan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari sosial ekonomi. Baik, saudara ahli sosial ekonomi. Nama? Dr. Putri Zahro Ajiba, SEMHDiv yang mulia. Tempat tanggal lahir? Atambua, 20 April 1978. Alamat atau tempat tinggal? Jalan Sindoro, Perumahan PP Legi Indah, Sidoarjo. Pekerjaan? Dosen tetap di Universitas Atmawikarta, Yogyakarta, yang mulia. Ahli lingkungan? Ya yang mulia. Nama? Kusnul Khotimah Esling MSI yang mulia. Tempat tanggal lahir? Surabaya 2 November 1988 yang mulia. Alamat atau tempat tinggal? Jalan Ahmad Yani nomor 117 Surabaya yang mulia. Pekerjaan? Untuk pekerjaan saya sebagai dosen tetap Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Sumarja Bangsa Surabaya, serta saya sebagai direktur utama dari PT Trans Jawa Tol yang mulia. Baik, untuk kewarganegaraan Indonesia dan berjenis kelamin perempuan serta agama Islam, benar? Benar yang mulia. Baik, apakah kedua ahli mengenal dari pihak penggugat? Mengenal yang mulia. Kuasa hukum penggugat yang menyuruh kami untuk hadir dan memberikan keterangan yang mulia. Sama, sosial ekonomi. Bagaimana dengan pihak tergugat? Tidak mengenal yang mulia. Tidak mengenal? Tidak mengenal yang mulia.
Baik, sebelum memberikan keterangan saya akan mengambil sumpah dari kedua ahli. Apakah bersedia? Bersedia Yang Mulia. Petugas, tolong bantu saya dalam pengambilan sumpah. Baik, ucapkan lafal yang saya ucapkan. Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa. Saya bersumpah bahwa. Saya sebagai ahli. Saya sebagai ahli. Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Baik petugas, terima kasih. Baik, untuk saudari ahli lingkungan dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu, nanti akan dipanggil oleh petugas. Baik Yang Mulia, terima kasih. Sosial ekonomi silakan untuk duduk. Dipersilakan. Baik Yang Mulia. Saudari ahli, bagaimana kabar saudari ahli hari ini? Siap untuk mengikuti persidangan ya? Siap Yang Mulia. Baik. Saudari ahli di sini dihadirkan sebagai seorang pakar, sebagai dosen sosial ekonomi, betul? Benar Yang Mulia. Baik, saudari ahli pasti memahami betul terkait dengan survei sosial ekonomi, terlebih khususnya dalam sektor pertanian. Bisa saudari ahli jelaskan terkait dengan kontribusi dari Kabupaten Kediri, khususnya dalam sektor pertanian? Silahkan. Baik Yang Mulia, menurut data yang saya ketahui bahwa kontribusi yang diberikan sektor pertanian itu mencapai angka 26,12% dari keseluruhan penyumbang produk domestik regional bruto, yang pada tahun tertingginya saja 2014 mencapai angka 26,53%. Itu bukanlah angka yang kecil Yang Mulia. Walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 25,09%, namun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penopang PDRB di Kabupaten Kediri. Saudari ahli menyebutkan terkait dengan penurunan dan juga peningkatan. Lalu saudari menyebutkan terkait dengan PDRB, produk domestik regional bruto. Bisa saudari ahli jelaskan? Baik, PDRB ini menjadi ukuran penting untuk melihat bagaimana aktivitas ekonomi di suatu wilayah untuk menilai bagaimana keberhasilan ekonomi di daerah tersebut. Apakah itu dampak dari survei sosial ekonomi? Belum Yang Mulia. Adanya PDRB dalam sosial ekonomi ini untuk melihat bagaimana kesejahteraan sosial akan berkontribusi, kemudian bagaimana dampaknya dalam masyarakat di tingkat regional, begitu Yang Mulia. Lalu saudari ahli, bisakah saudari ahli memberikan pandangan terhadap prospek kedepannya dari proyek pembangunan jalan tol ini? Baik, untuk kedepannya mencapai suatu pemaksimalan pembangunan perlu dilakukan tanpa mengorbankan sektor yang ada sebelumnya, yaitu sektor pertanian. Mengapa demikian? Karena sektor pertanian masih menjadi penopang PDRB di Kabupaten Kediri. Seharusnya SDM-nya seimbang dengan infrastruktur yang ada, begitu Yang Mulia. Saudari ahli, ini berkaitan dengan kemanfaatannya dari dampak survei sosial ekonomi. Asas kemanfaatannya ini, saudari ahli menyebutkan tanpa mengorbankan dari sektor sebelumnya. Bisa dijelaskan terkait sektor sebelumnya ini apa saja? Baik, saya mengarah pada sektor pertanian karena sektor tersebutlah yang menjadi memiliki dampak terbesar dari adanya pembangunan. Mereka akan terkikis dengan industri yang tumbuh bersamaan dengan pembangunan jalan tol, begitu Yang Mulia. Baik, cukup saudari ahli. Cukup Yang Mulia. Cukup. Baik, dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari ahli dalam keadaan sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Yang ingin saya tanya di sini yaitu tentang bagaimana perubahan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh para penggugat ini ketika proyek ini dilaksanakan. Dan kemudian bagaimana tentang fasilitas umum, mengingat fasilitas umum ini merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Ketika adanya proyek ini, fasilitas umum yang harusnya dirasakan oleh para penggugat ini dirusak karena adanya proyek ini. Lalu bagaimana negara mengganti kerusakan tersebut? Mohon dijelaskan kepada kami, saudara. Baik, terima kasih. Mengenai perubahan sosial ekonomi, yaitu
yang akan dirasakan mengenai kenaikan harga tanah di sekitar pembangunan tersebut. Mereka akan survive terhadap biaya hidup yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kemudian adanya adaptasi yang harus dilakukan oleh warga sekitar mengenai ekonomi baru yang belum pernah mereka lakukan begitu. Kemudian sesuai dengan adanya pembangunan, teori pembangunan, bahwa adanya kesinggungan terhadap sektor modern dengan sektor tradisional begitu. Mengenai fasilitas sendiri pasti ada dampaknya, yaitu hilangnya lahan hijau begitu, kemudian taman bermain, rekreasi, kemudian fasilitas lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Maka negara harus melakukan recovery atau pemulihan kembali atas kompensasi sebagai bentuk kompensasi begitu. Sekian. Baik, cukup, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Cukup. Baik, saudara tergugat dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik Yang Mulia. Saudari ahli di sini benar merupakan seorang akademisi dalam hal sosial ekonomi? Ya benar. Baik, berarti saudari tahu tentang kurva laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banyakan mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022? Ya, mengetahui. Baik, berdasarkan kurva tersebut terlihat jelas bahwasanya mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 1,42%. Artinya dalam kurun waktu tersebut terdapat bonus demografi yang terjadi pada Kecamatan Banyakan khususnya. Jadi menurut saudari ahli sendiri, apakah dengan bonus demografi tersebut mempunyai implikasi terhadap nanti daerah itu apabila dibangun jalan tol? Silakan. Mengenai bonus demografi mempunyai pengaruh positif apabila industri yang diharapkan tumbuh benar-benar memberikan pekerjaan yang layak dengan upah yang baik kepada masyarakat yang berpindah sektor dari yang sebelumnya kepada industri yang saat ini. Kemudian perlu didampingi dengan investasi sebuah pendidikan dan pelatihan sehingga mereka bisa survive untuk meningkatkan suatu produktivitas tenaga kerja begitu. Baik, pada pokoknya tetap mempunyai implikasi ya? Iya benar. Baik. Cukup Yang Mulia. Cukup. Baik. Saudari ahli, apakah saudari masih dalam keterangan saudari? Masih Yang Mulia. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup Yang Mulia. Dari para pihak, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik. Saudari ahli, keterangan Anda kami anggap cukup dan akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Saudari ahli telah diperiksa dan dipersilakan untuk duduk di belakang, tapi jangan bercakap-cakap dengan saksi maupun ahli yang lain. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk berikutnya ahli lingkungan. Baik Yang Mulia. Baik, untuk berikutnya adalah ahli lingkungan. Petugas, tolong hadirkan ahli lingkungan dari pihak penggugat. Siap, ahli lingkungan pihak penggugat dipersilahkan maju ke ruang sidang. Silakan hakim anggota. Baik Yang Mulia. Saudari ahli silakan duduk. Saudari ahli, saat ini dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan ya? Siap Yang Mulia. Baik, saudari ahli. Saudari ahli di sini dihadirkan sebagai ahli dalam bidang lingkungan. Sebelumnya bisa dijelaskan saudari ahli. Saudari ahli lulusan dari mana? Untuk S1 saya tepatnya di Universitas Negeri Semarang dengan mengambil prodi Ilmu Lingkungan, dan untuk S2 saya tepatnya di Universitas Jenderal Sudirman dengan mengambil prodi Sains Yang Mulia. Baik, saudari ahli. Saudari ahli, saya mulai masuk ke dalam pertanyaan. Saudari ahli, perlu diketahui dalam sengketa ini yakni memuat isu pokok tentang pengadaan tanah yang berdampak pada lingkungan hidup. Menurut saudara ahli, tolong berikan pendapat saudara ahli selaku ahli dalam bidang lingkungan, apakah setiap kegiatan atau rencana atau proyek pengadaan tanah yang berdampak pada lingkungan hidup wajib menyertakan dokumen AMDAL saudara ahli, serta coba terangkan urgensi daripada dokumen AMDAL. Baik Yang Mulia, terima kasih. Untuk AMDAL sendiri tentunya wajib Yang Mulia, karena AMDAL merupakan kajian yang dilakukan untuk menilai dampak penting dari suatu usaha ataupun kegiatan yang akan berdampak pada lingkungan hidup. Proses ini juga
Dimaksudkan tidak hanya melihat dari aspek ekonominya saja Yang Mulia, tetapi dari aspek sosial serta aspek lingkungan yang mungkin akan timbul akibat adanya pembangunan jalan tol tersebut Yang Mulia. Dan untuk pengambilan keputusan, pihak yang berwenang dapat mengevaluasi apakah suatu usaha ataupun kegiatan tersebut dapat dianggap layak atau tidak. Jika dampak yang dirasakan atau diperkirakan merusak masyarakat serta lingkungan luas, maka kegiatan ataupun usaha tersebut dapat dianggap tidak layak Yang Mulia. Dan adapun keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan AMDAL itu sendiri Yang Mulia, di mana masyarakat itu diberikan saran serta pendapat untuk adanya transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri Yang Mulia. Dan adapun dokumen-dokumen yang terpenting dalam AMDAL, yang pertama adanya dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, yang kedua adanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, yang ketiga adanya dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan yang keempat adanya dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Dan secara urgensi sangat jelas Yang Mulia, bahwasanya AMDAL ini difungsikan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan yang mungkin akan timbul akibat adanya proyek tersebut Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, di sini saya ada peta wilayah yang terdampak akibat adanya pembangunan jalan tol tersebut Yang Mulia, yang ada dalam flash disk saya Yang Mulia. Baik, mau ditampilkan? Benar Yang Mulia. Baik, petugas tolong saudari ahli untuk menampilkannya. Untuk pemaparannya apakah berdiri atau sambil duduk? Mohon izin Yang Mulia, untuk pemaparan saya lebih ke berdiri Yang Mulia. Baik. Dan mohon izin Yang Mulia, di sini saya juga membawa alat pointer sebagai penunjuk arah dari peta itu sendiri Yang Mulia. Apakah diizinkan? Ya, diizinkan. Oh. Baik Yang Mulia dan hadirin sekalian, di sini merupakan peta wilayah yang terdampak akibat adanya pembangunan jalan tol itu sendiri, di mana garis merah ini merupakan area yang akan dibangun oleh adanya pembangunan jalan tol itu sendiri. Tepatnya 4 kabupaten dan 1 kota yang akan terdampak, di mana di wilayah sini merupakan wilayah Kabupaten Kediri, di sini merupakan Kabupaten Tulungagung, di sini merupakan Kabupaten Blitar, dan di sini merupakan Kabupaten Malang, dan yang terakhir yaitu Kota Malang itu sendiri yang akibatnya pembangunan jalan tol tersebut. Dan di atas sini, sebelah sini merupakan Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan yang mungkin akan timbul akibat adanya pembangunan jalan tol tersebut. Dan pada intinya, Desa Pelosok Kerep yang berada di sebelah sini merupakan wilayah yang tidak mungkin adanya pembangunan jalan tol tersebut Yang Mulia. Baik Yang Mulia, selanjutnya adapun responden dari wilayah yang terdampak akibat adanya pembangunan jalan tol tersebut. Di sini adapun yang menyatakan setuju berkisar antara 204 dengan beralasan ataupun beranggapan bahwasanya pembangunan jalan tol tersebut dapat memberikan dampak yang positif, yaitu sebagai peningkatan ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Sedangkan yang menyatakan tidak setuju berkisar angka 34 dengan beralasan atau beranggapan bahwasanya nilai ganti ruginya kurang sesuai ataupun hilangnya mata pencarian yang selama ini ia tekuni. Dan yang menyatakan lain-lain yang berkisar sekitar 10 merupakan golongan putih atau yang disebut dengan golput. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Baik, Saudara ahli, silakan. Saudara ahli, dalam yang Anda paparkan ini tadi, apakah saudara ahli membawa salinan? Membawa Yang Mulia. Baik, bisa diserahkan ke meja majelis hakim. Iya, salinan itu penting untuk pertimbangan. Oh, Desa Pelosok Kerep di sini, Pak. Iya. Tidak perlu dikembalikan, ini sebagai pertimbangan. Diserahkan ke panitera? Ya, diserahkan pada panitera. Baik, silakan kembali saudara ahli. Saudara ahli, dalam respon dari yang telah Anda paparkan tadi, apakah telah memuat warga desa dari Desa Pelosok Kerep? Tidak Yang Mulia. Baik, tidak. Baik, saudara ahli,
saya mau bertanya lagi ya. Terkait dengan BPPT yang disusun oleh pihak tergugat, apakah saudara ahli mengetahui izin lingkungan apa yang mereka gunakan? Saya tidak mengetahui yang mulia karena saya tidak terlibat dalam proses penyusunan DPPT dari pihak tergugat yang mulia. Baik, cukup. Cukup. Baik, dari pihak penggugat dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik yang mulia. Saudari ahli sebagai ahli lingkungan tentunya mengetahui bahwa proyek ini mempunyai implikasi terhadap wilayah yang terdampak. Namun apakah proyek ini juga mempunyai implikasi terhadap wilayah sekitar dari objek pengadaan tanah dalam proyek ini? Tentu saja akan berdampak pada lingkungan sekitar. Baik, kemudian menurut saudari ahli, apa saja dampak yang kemungkinan besar dapat ditimbulkan terhadap perubahan penggunaan lahan dan fungsi lingkungan di wilayah sekitar dari proyek ini? Baik, dampak yang mungkin akan timbul akibat adanya pembangunan jalan tol tersebut, yang pertama adanya pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Desa Plosokorep, Kecamatan Banyakan merupakan penyumbang hutan ataupun pohon terbesar di wilayah Kabupaten Kediri. Yang kedua adanya drainase dan air tanah. Pembangunan jalan tol dapat mengubah aliran air dan drainase yang dapat mengubah struktur sistem sungai dan sumber air tanah di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu kerusakan visual dan kebisingan. Pembangunan jalan tol yang besar dapat mengubah karakteristik visual daerah sekitarnya, serta dapat menyebabkan pencemaran suara yang dapat mengganggu bagi masyarakat serta satwa liar lainnya. Begitu. Baik, terima kasih saudari ahli. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, saudara tergugat dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik yang mulia. Saudari ahli, berdasarkan dengan presentasi yang saudari ahli katakan tadi, terlihat jelas bahwasanya lokasi Desa Plosokorep sangatlah dekat dengan ke-8 desa yang lain. Jadi berdasarkan ketiga pertimbangan. Pertama, tergugat dalam hal ini merupakan seorang bupati yang tentu mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan yang kedua adalah integrasi konektivitas. Dan yang ketiga adalah hanya ada satu desa yang belum terverifikasi oleh AMDAL. Jadi lantas menurut saudari ahli sendiri, apakah AMDAL bukannya justru memperlambat terwujudnya kesejahteraan rakyat tersebut? Silahkan dijelaskan. Baik, perlu ditekankan sekali lagi pihak tergugat bahwasanya AMDAL ini dirancang untuk mengevaluasi semua dampak dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang tepat. Ini termasuk rencana untuk meminimalkan dampak negatif, memulihkan lingkungan yang terpengaruh, serta mengganti nilai ekologis yang mungkin hilang akibat adanya pembangunan jalan tol tersebut. Jadi, dengan melalui AMDAL yang dilakukan secara komprehensif, diharapkan pembangunan jalan tol tersebut dapat memberikan dampak lingkungan yang sangat minim. Begitu. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Baik, saudari ahli, apakah saudari masih dalam keterangan saudari? Masih yang mulia. Apakah ada yang disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Baik, saudari ahli, saudari kami anggap cukup untuk keterangannya dan akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Saudari, dikarenakan telah diperiksa, maka dipersilakan untuk duduk di belakang bersama yang lain dan jangan bercakap-cakap dengan ahli maupun saksi yang lain. Apakah mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dipersilakan untuk maju dan mengambil kartu identitasnya. Terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah ada ahli lagi yang ingin dihadirkan? Cukup yang mulia. Baik, dikarenakan telah cukup, maka berikutnya adalah saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saksi dari pihak Anda sudah siap? Siap yang mulia. Berapa orang? 1 orang saksi yang mulia. Bisa dimulai? Bisa yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi dari pihak tergugat. Saksi pihak tergugat dipersilakan maju ke ruang sidang. Segera saudara saksi. Silakan. Baik yang mulia, saudara saksi silakan duduk. Saudara saksi, sehat hari ini? Tentu saya sehat 100% yang mulia. Baik, siap mengikuti persidangan pada hari ini ya? Tentu saya siap yang mulia.
Baik, saudara saksi. Sebelum diberikan pertanyaan lebih lanjut, silakan saudara saksi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cantumkan nama, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Baik Yang Mulia, jadi nama saya Joko Santoso, sarjana hukum Yang Mulia. Saudara saksi, sebelumnya bisa untuk maju ke depan terlebih dahulu untuk menyertakan identitasnya. Oh, KTP ya? Sebentar. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, silakan dilanjutkan kembali untuk mengenalkan identitasnya. Baik, nama saya Joko Santoso, sarjana hukum Yang Mulia. Di sini saya lahir di Kediri 5 Maret tahun 73 dan saya tinggal di Desa Plosokerep, Kecamatan Banyakan, RT 19 RW 3 Yang Mulia. Dan di sini saya agamanya Buddha Yang Mulia, Buddha, dan di sini saya sebagai kepala desa Plosokerep masa bakti 2018-2024. Sekian. Baik, saksi laki-laki dan kewarganegara Indonesia, apakah betul? Yap, betul Yang Mulia. Baik, saksi. Sebelumnya saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal dari pihak tergugat? Ngapunten Pak. Ya, jadi beliau adalah atasan saya, namun untuk sampingnya saya kurang tahu Yang Mulia. Baik, jadi mempunyai hubungan pekerjaan di sini ya? Yap, betul Yang Baik, Mulia. bagaimana dari pihak penggugat? Apakah saudara saksi mengenalnya? Ya, tentu. Dia adalah warga saya, Pak Tono namanya. Baik, saksi, sebelum Anda memberikan keterangan lebih lanjut, saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Oh ya, tentu, siap saya. Baik, silakan ke depan saudara saksi. Petugas tolong bantu saya dalam proses pengambilan sumpah. Baik, saksi, tirukan lafal yang saya ucapkan. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Demi Sang Hyang Adi Buddha. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan kesaksian. Dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih petugas. Saudara saksi, silakan duduk kembali. Saudara saksi, dalam proyek pengadaan ini bisa dijelaskan saudara saksi berkedudukan sebagai apa? Ya, jadi di sini saya sebagai bagian daripada tim persiapan pengadaan tanah Yang Mulia. Baik, saudara saksi bisa ke depan terlebih dahulu untuk melihat alat bukti yang kami lampirkan ini. Penggugat dan tergugat dipersilakan untuk maju. Baik Yang Mulia. Baik, saudara saksi, di sini ada 5 alat bukti. Mana yang saudara saksi ketahui? Yang saya ketahui ini, lalu ini, dan yang lain saya kurang tahu Yang Mulia. Baik, jadi cuma 3 alat bukti yang Anda ketahui? Iya, betul. Iya. Baik. Iya, yang digunakan hanya 3 alat bukti. Baik. Silakan kembali. Baik. Saudara saksi, dalam alat bukti P1 yakni SK Bupati Kediri, saudara saksi menerimanya kapan dan di mana? Bisa dijelaskan? Ya, jadi SK Bupati itu saya terima itu di tanggal 3 Juni, itu di pagi hari Yang Mulia, sekitar jam 7 pagi di Kecamatan Banyakan, tepatnya di aulanya Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Lalu saudara saksi, apakah saudara saksi selalu hadir dalam proses konsultasi publik ini? Ya, selama rangkaian saya selalu hadir Yang Mulia. Baik, selalu hadir ya? Ya. Lalu saudara saksi, terkait dengan bukti T8 yakni berita acara tahap sosialisasi, bisa dijelaskan saudara saksi? Saudara saksi jelaskan kondisi situasi forum saat tersebut bagaimana?
Jadi di tanggal 24 Mei, situasi saat itu bisa dibilang kondusif ya mulia. Kondusif, terdapat banyak tanggapan, kritik dan juga saran. Namun di sini yang jelas ya mulia, dari pihak warga kami itu ada yang keberatan ya mulia. Baik, saudara saksi. Lalu terkait dengan alat bukti T9 yakni berita acara kesepakatan lokasi, bisa dijelaskan saudara saksi, situasi saat forum tersebut bagaimana? Ya, di saat itu 3 Juni ya mulia, itu bisa dibilang cukup banyak yang tidak hadir ya mulia. Banyak yang tidak hadir, lalu yang jelas yang keberatan saat itu tetap dari warga kami, dan di saat itu juga yang tidak hadir itu dianggap setuju dan telah terwakilkan oleh kepala desanya masing-masing ya mulia. Saudara saksi, bagaimana bisa warga yang tidak hadir dianggap setuju dan telah terwakilkan oleh kepala desa? Saya setahu saya di ketetapan di tanggal 24 Mei di T8 kalau nggak salah tadi, itu ada ketetapan yang mulia. Jadi bahwa kuasa tanah yang tidak hadir namun terwakilkan itu wajib hadir di kesempatan berikutnya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga di sini ada hal ihwal yang harus ditepati yang mulia. Nah, sehingga ketika mereka tidak hadir, ya dianggap setuju dan telah terwakilkan oleh kepala desanya masing-masing yang mulia. Baik, saudara saksi, cukup dari saya. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik yang mulia. Saudara saksi benar ya Bapak Kepala Desa? Ya, betul. Baik Pak. Bapak dengan berdasarkan kesaksian yang Bapak berikan tadi kepada majelis hakim, bisakah Bapak ceritakan tentang respon masyarakat pada waktu ketika sosialisasi tersebut? Apakah mereka menunjukkan sikap afirmasi ataukah sebaliknya? Secara umum itu dapat disimpulkan bahwa mereka itu setuju. Jadi mereka setuju, dari ke-9 desa itu secara umum setuju. Baik. Untuk kesetujuannya apakah Bapak bisa memperkirakan persentasenya? Waduh, persentase ya. Kurang lebih mungkin ya 80% lah. Oh, 80%. Ya. Mohon yang mulia dikoreksi lagi ya. Saya kurang hafal tentang perhitungan seperti itu. Baik. Tolong dikoreksi. Ya. Cukup yang mulia. Cukup. Baik. Pada pihak penggugat dipersilakan jika ada pertanyaan. Baik yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi, Bapak Kepala Desa, ya. Ketika ditanya oleh majelis hakim, saudara saksi mengakui bahwa ada warga saudara yang keberatan. Apakah betul saudara? Iya, betul. Saudara saksi, ketika saudara mengetahui bahwa ada warga saudara yang keberatan, seharusnya saudara saksi melakukan konsultasi publik ulang. Apakah suara minoritas dari para penggugat ini tidak layak diperjuangkan oleh saudara sebagai kepala desa? Yang mengabaikan itu siapa? Ketika dalam sosialisasi pemberitahuan, saya menekankan mereka. Saudara saksi, langsung saja jawab pertanyaan saya. Tidak usah berbelit-belit. Baik. Jadi gini, tupoksi kepala desa itu apa? Kan nggak hanya bertanggung jawab ke sebagian warganya, tapi secara keseluruhan yang mulia. Sehingga ketika warga saya mayoritas setuju, ya saya harus berbuat apa yang mulia? Toh juga Pak Tono dan kawan-kawan ini ketika mereka merasa dirugikan, saya arahkan mereka. Kan seperti itu logikanya. Sekian yang mulia. Saudara penggugat, jika ada yang ingin disampaikan dipersilakan, tidak perlu bisik-bisik. Baik yang mulia. Saudara saksi tadi menyatakan telah memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melakukan unjuk rasa dan keberatan. Tetapi pada nyatanya ketika para penggugat ini melakukan keberatan, saudara saksi mengabaikan keberatan tersebut. Saudara saksi tidak menindaklanjuti. Keberatan yang mulia. Lanjut gimana? Saudara, perlu diingat saudara ini sedang beracara. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang profesional. Apakah bisa dimengerti? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Dari pihak penggugat, apakah ingin dilanjutkan pertanyaannya? Baik, ada yang mulia. Saudara saksi tadi menyatakan telah memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk melakukan unjuk rasa dan menyatakan keberatan. Tetapi pada nyatanya ketika para penggugat melakukan unjuk rasa, saudara saksi tidak menindaklanjuti dan kembali mengabaikan keberatan tersebut yang mulia. Cukup. Ya, memang betul. Mereka ini melakukan demonstrasi ke saya. Tapi pernyataan bahwa saya tidak ada tindak lanjut itu bohong yang mulia. Justru saya mengarahkan mereka saat itu. Toh
yang tidak hadir dianggap setuju, yang hadir dan keberatan dipersilakan untuk protes. Maka di sini sudah fair Yang Mulia. Seperti itu. Cukup. Baik, dari pihak penggugat apakah sudah cukup? Sudah cukup Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, apakah saudara masih dalam keterangan saudara? Ya, saya masih dalam keterangan saya. Tidak ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin tidak ada. Baik, dari para pihak apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, saudara saksi, keterangan Anda kami anggap cukup dan akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Saudara saksi dikarenakan telah diperiksa, maka dipersilakan untuk duduk di belakang, jangan bercakap-cakap dengan saksi maupun ahli yang lain. Apakah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, silakan untuk maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Saudara tergugat, apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan? Cukup Yang Mulia. Baik, dikarenakan saksi dari pihak tergugat telah memberikan keterangan, maka berikutnya adalah ahli dari pihak tergugat. Ahli dari pihak tergugat sudah siap ya? Sudah Yang Mulia. Baik. Petugas, tolong hadirkan ahli dari pihak tergugat. Siap, ahli pihak tergugat dipersilakan maju ke ruang sidang. Saudari dipersilakan untuk maju untuk memberikan kartu identitasnya. Silakan untuk duduk. Baik, sebelum lanjut ke keterangan, saya akan menanyakan tentang perkenalan terlebih dahulu ya. Untuk nama? Nama saya Anissa Fortuna Kotrunada SHM HUM Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Lamongan 14 Desember tahun 89 Yang Mulia. Alamat atau tempat tinggal? Saya saat ini bertempat tinggal di Perumahan Geraha Indah Blok V23 Kecamatan Tikung Lamongan Yang Mulia. Pekerjaan? Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Untuk agama? Islam Yang Mulia. Baik, berjenis kelamin perempuan dan berkeluarga negaraan Indonesia, benar? Benar Yang Mulia. Baik, saudara ahli, apakah mengenal dari pihak penggugat? Tidak Yang Mulia. Tidak? Bagaimana dengan pihak tergugat? Di sini saya kenal dengan saudari Ayu Rahmawati dan di sini saya diamanahkan oleh beliau untuk memberikan keterangan Yang Mulia. Baik, saudari ahli akan diambil sumpahnya, apakah bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silahkan maju ke depan. Petugas, tolong bantu saya untuk mengambil sumpah dari ahli. Baik, tirukan lafal yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah bahwa. Saya bersumpah bahwa. Saya sebagai ahli. Saya sebagai ahli. Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih petugas. Silakan duduk kembali. Saudari ahli, saudari telah diangkat sumpah sehingga jika saudari memberikan keterangan yang palsu maka akan dijerat pidana kurungan paling lama 7 tahun sesuai dengan pasal 242 KUHP. Dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, saya mulai bertanya ya. Saudari ahli merupakan ahli pada bidang pertanahan, benar? Benar Yang Mulia. Saudari ahli, terkait tindakan dan keputusan dari pihak tergugat,
apakah sudah tepat dan sudah sesuai dengan prinsip pertanahan dan apakah telah dilaksanakan sosialisasi karena itu bersangkutan dengan asas kemanfaatan. Baik, di sini tindakan dan juga keputusan yang dilakukan oleh pihak tergugat menurut saya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan juga dilihat dari sisi asas kemanfaatan dan juga keterbukaannya Yang Mulia. Mengapa demikian? Karena di sini pihak tergugat sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan pengadaan tanah dimulai dari sosialisasi, pemberitahuan rencana pembangunan, kemudian tahap pendataan awal dan lanjut tahap konsultasi publik. Dan di sini para pemerintah yang terkait pengelolaan tanah dan juga pihak tergugat sudah secara aktif melibatkan masyarakat yang terdampak Yang Mulia. Dan tidak hanya itu, pihak tergugat juga sudah menginfokan kepada warga yang terdampak terkait ganti kerugian dan juga yang layak juga adil Yang Mulia. Dan di sini saya juga ingin menguatkan argumentasi saya dengan teori integralistik yang dicetuskan oleh Mr. Supomo dan dikemukakan oleh Hegel, yang mana di sini intinya teori ini menjelaskan bahwa rakyat dan juga negara merupakan satu kesatuan, dan di sini negara tidak menjamin adanya kepentingan individu ataupun golongan, akan tetapi lebih mementingkan kepentingan umum ataupun masyarakat secara lebih luas Yang Mulia. Apalagi ini tujuannya adalah untuk fungsi sosial begitu. Apakah sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik, saudari saksi, hari ini saudari saksi sehat? Alhamdulillah sehat. Saudari ahli, dari keterangan saudari ahli tadi bisa disimpulkan mengenai hak menguasai negara. Nah, bisa saudari ahli jelaskan bagaimana bagaimana batasan-batasan yang diatur dalam hak menguasai negara ini mempengaruhi kebijakan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam dalam proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol Kediri Malang ini? Ya, jadi begini, batasan-batasan terkait hak menguasai negara terkait penguasaan, kemudian pemilikan, penggunaan dan juga pemanfaatan sumber daya alam ada beberapa hal, yakni terkait yang pertama ada izin dan juga konsesi, kemudian yang kedua ada regulasi dan juga pengawasannya oleh negara, dan kemudian yang ketiga ada distribusi dan pengelolaannya, dan yang terakhir ada keadilan sosial dan hak-hak bagi masyarakat yang terdampak begitu. Cukup Yang Mulia. Cukup. Pihak penggugat dipersilakan jika ada pertanyaan. Baik Yang Mulia, saudari ahli tadi memberikan keterangan terkait dengan batasan-batasan hak menguasai negara, bahwasanya negara tidak memiliki hak kepemilikan secara mutlak. Hal ini tentunya berkaitan dengan kontrak sosial penguasaan negara terhadap tanah, yang mana disebabkan karena adanya perjanjian. Namun dalam sengketa ini, para penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak sepakat dengan penambahan desanya, yaitu desa Pelosok Kerep. Maka menurut saudari ahli, apakah pihak tergugat ini berhak dan dapat menambahkan desa Pelosok Kerep dalam proyek ini? Dalam konteks kontrak sosial, negara memang memiliki otoritas untuk mengatur sendiri sumber daya alam di negaranya, apalagi ini untuk kepentingan umum yakni pengadaan tanah. Dan di sini saya lihat pihak tergugat sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan pengadaan tanah dimulai dari sosialisasi, kemudian pendataan awal dan juga tahap konsultasi publik. Nah, ketiga hal tersebut merupakan implementasi yang sesuai dengan teori the social contract yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, yang mana berbunyi for democracy may include the whole people or may be distract to half. Ya, artinya demokrasi menghimpun semua rakyat atau hanya dibatasi separuhnya saja. Dan di sini pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengadaan tanah sudah mengimplementasikan nilai demokrasi yakni menghimpun suara rakyat. Mengingat beberapa rangkaian kegiatan pengadaan tanah sudah dilakukan secara komprehensif dan mendapatkan respon positif dari warga setempat yang dibuktikan dengan adanya berita acara tertanggal 24 Mei tahun 2022. Di sini dapat disimpulkan bahwa warga terkait sudah setuju dengan adanya jalan tol Kediri Malang ini yang merupakan PSN. Dan di sini pihak tergugat dapat menambahkan wilayah desa Pelosok Kerep ke dalam jalan tol Kediri Malang ini karena merupakan masih di dalam wilayah yurisdiksinya begitu. Berarti menurut saudari ahli ini proyek ini tetap dapat dijalankan walaupun terdapat pihak yang berhak tidak setuju. Namun bukankah proyek ini merupakan proyek strategis nasional yang merupakan proyek terintegrasi sehingga seluruh pihak yang berkepentingan harus setuju dengan keberlangsungan proyek ini? Ya, memang PSN ini merupakan hal yang
integrasi, perlu adanya integrasi. Oleh karena integrasi tersebut, maka tentunya PSN ini tentunya harus segera direalisasikan. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Baik, saudari ahli, apakah saudari masih dalam keterangan saudari? Tentu yang mulia. Apakah ada yang disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudari kami anggap cukup dan akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim. Silakan saudari untuk duduk di belakang bersama yang lain. Jangan bercakap-cakap dengan saksi maupun ahli yang lain. Dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan maju untuk mengambil kartu identitasnya. Ini silakan. Ya. Baik, dari pihak tergugat apakah ada saksi ahli lain yang ingin dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Baik, dikarenakan saksi dan ahli dari para pihak telah memberikan keterangannya, maka agenda sidang berikutnya adalah pembacaan putusan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 dan 3 Perma nomor 1 tahun 2019. Maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Namun sedari awal persidangan dilaksanakan secara konvensional. Saya kembalikan kepada para pihak bagaimana untuk kesepakatannya. Bagaimana tergugat? Sepakat yang mulia. Sepakat? Bagaimana penggugat? Baik yang mulia, kami sepakat untuk pelaksanaan pembacaan putusan secara konvensional saja. Untuk hari kita membutuhkan 3 hari kerja, dihitung dari hari ini. Betul yang mulia. Berarti butuh 4 hari. Betul yang mulia. Ya. Baiklah. Bagi untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusan, maka musyawarah oleh majelis hakim membutuhkan 3 hari kerja dihitung mulai hari ini. Sehingga persidangan diadakan pada hari setelahnya. Maka persidangan akan ditunda selama 4 hari ke depan. Apakah dari pihak penggugat ada keberatan? Tidak yang mulia. Tidak. Bagaimana dengan tergugat? Tidak yang mulia. Baik, Panitera. Untuk 4 hari ke depan, hari apa dan tanggal berapa dan apakah ada jadwal sidang? Baik, tunggu sebentar yang mulia. Baik yang mulia, untuk 4 hari ke depan ternyata jatuh kepada hari Sabtu yang mulia, sehingga persidangan tidak dapat dilakukan di luar hari kerja. Namun, persidangan dapat dilaksanakan kembali pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022 dan kebetulan tidak ada jadwal sidang yang mulia. Sehingga jadwal sidang diundur selama 5 hari ke depan yang mulia. Baiklah. Untuk menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda selama 5 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Sebelum sidang ditutup, apakah para pihak masih ada yang ingin disampaikan? Bagaimana penggugat? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Cukup yang mulia. Baik, kepada para pihak karena telah hadir pada persidangan kali ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-PU-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Restu Suhartono, Khidir Sutomo, Paijo Dermawan, Fikri Rizal, Nafi Cahyanto dan Sulaksmi selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Kediri selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak penggugat siap ya untuk menghadiri sidang hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Siap? Siap yang mulia. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu dan kesepakatan dari para pihak,
Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk teknis pembacaan, untuk mempersingkat waktu, majelis ingin membuat kesepakatan dengan para pihak. Terkait dengan duduknya perkara dianggap telah dibacakan. Lalu mengingat salinan gugatan dan jawaban sudah diterima oleh kedua pihak. Terkait alat bukti juga saudara-saudara sudah mengetahui, melihat dan mendengar sendiri. Kemudian terkait pertimbangan hukum juga akan dibacakan hal-hal pokoknya saja. Apakah ada keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Baik, berarti sepakat ya? Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Baik, para pihak, baik penggugat maupun tergugat, harap mendengarkan dengan cermat dan seksama. Baik, Yang Mulia. Putusan nomor 12/G/PU/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara konvensional telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara Amtara Restu Suhartono dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat melawan Bupati Kediri dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk selanjutnya dianggap sebagai tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah membaca surat gugatannya masuk pada tanggal 20 Juli 2022 dan dilakukan penelitian administratif di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Juli 2022 di bawah register perkara nomor 12/G/PU/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Tentang duduknya perkara dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah surat keputusan Bupati Kediri nomor 278/45/KDR/2022 tanggal 1 Juni 2022 tentang izin penetapan lokasi pembangunan jalan tol di Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa akuo. Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para penggugat mengenai objek sengketa akuo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap telah dibacakan dalam eksepsi. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari keseluruhan uraian eksepsi dalam jawaban tergugat, eksepsi tersebut pada pokoknya tentang gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu dan tentang kedudukan serta kepentingan hukum para penggugat. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai tenggang waktu terhadap gugatan yang diajukan telah lewat 5 hari dari ketentuan maksimal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya dalil gugatan para penggugat mengenai tenggang waktu yang diajukan masih dalam tenggang waktu 30 hari sejak diumumkannya penetapan lokasi dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa apabila objek sengketa akuo telah dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 1 Juni 2022, selanjutnya para penggugat telah melakukan upaya keberatan administratif pada tanggal 6 Juni 2022, kemudian menunggu penetapan dengan tenggang waktu 5 hari kerja untuk tergugat menanggapi keberatan para penggugat, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim meyakini untuk memberikan kesempatan yang layak kepada masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan sehingga gugatan para penggugat dalam hal ini dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan semua bukti surat dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk selanjutnya mengenai kedudukan hukum para penggugat dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian bukti berupa dasar kepemilikan hak atas tanah milik para penggugat merupakan pihak yang berhak dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan, selain oleh karena eksepsi tergugat dinyatakan tidak diterima, serta gugatan para penggugat tidak bertentangan dari segi formal pengajuan gugatan, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa. Dalam pokok sengketa menimbang
bahwa selanjutnya terhadap dalil para penggugat yang menyatakan pembangunan jalan tol yang mulai desa Sawahan hingga desa Pelosok Kerep sangat merugikan penghidupan masyarakat di lokasi tersebut, terkhusus pada desa Pelosok Kerep. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat alasan tersebut tidak berdasar dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguji secara substansial penerbitan objek sengketa akuo dikaitkan dengan gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang lainnya, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dan mempelajari objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim menemukan adanya kecacatan prosedur yang dilakukan oleh tergugat, yakni dengan melakukan penyusunan DPPT, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat jika pembangunan jalan tol Kediri Malang bukanlah tidak berdasar karena terdapat RKKPR sebagai pengganti RT/RW, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terkait kompensasi dan penentuannya, majelis hakim berpedoman pada asas-asas pengadaan tanah, yakni asas keadilan dan asas kepastian, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan konvensi-konvensi internasional yang telah dipelajari dan dicermati oleh majelis hakim, tidak secara keseluruhan dapat diterima dari segi konvensi internasional yang bertentangan dengan objek sengketa akuo dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa telah jelas Indonesia dengan hukum nasional yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum internasional. Indonesia menganut prinsip primat hukum nasional dan dalam teori dualisme dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa persoalan lain yang relevan untuk diputuskan oleh pengadilan dalam perkara ini adalah terkait permohonan penundaan dari pihak para penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut. Dalam penundaan, menimbang bahwa para penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa akuo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena keadaannya mendesak berupa kerugian yang disulit diperbaiki bagi para penggugat dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang berpedoman pada seluruh ketentuan, maka permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh para penggugat harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara substansi surat keputusan objek sengketa akuo telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap objek sengketa akuo tergugat haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum. Mengadili dalam penundaan, menolak permohonan penundaan para penggugat. Eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. Menyatakan batal surat keputusan Bupati Kediri nomor 278//KDR 2022 tanggal 1 Juni 2022 memerintahkan tergugat mencabut surat keputusan Bupati Kediri nomor 278//KDR 2022 tanggal 1 Juni 2022 memerintahkan tergugat membatalkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 11 Agustus 2022 oleh kami Dina Maharani Firza Anggraini SHMH PhD sebagai Hakim Ketua Majelis, Ganetalia Widianti SHMH dan Dr. Masyaha Ahmad Firmansyah SHMH masing-masing sebagai anggota Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 15 Agustus 2022 melalui persidangan acara konvensional yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dibantu oleh Ladia Eka Shelisa Aulia SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat. Baik. Apakah dari pihak penggugat ada tanggapan? Tidak, Yang Mulia, kami menerima putusan tersebut. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kami akan mengajukan banding, Yang Mulia. Baik, bagi pihak yang tidak puas dengan putusan ini, karena sengketa merupakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka sesuai dengan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016, saudara dapat menempuh upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tenggang waktu 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan sengketa ini dan selanjutnya persidangan dalam sengketa ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai.
Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Karena persidangan telah selesai, hadirin dipersilakan keluar ruangan. Terima kasih disampaikan kepada delegasi dari Burhan Dahlan. Sebelum meninggalkan ruangan, kepada seluruh delegasi Burhan Dahlan kami minta untuk ke depan mendengarkan masukan dari masing-masing dewan juri. Barangnya boleh diletakkan terlebih dahulu. Silahkan sekali lagi kami undang kepada delegasi, seluruh delegasi dari tim Burhan Dahlan untuk mendengarkan penilaian secara verbal dari dewan juri. Masing-masing juri kami berikan kesempatan nanti menyampaikan pendapatnya 3 menit masing-masing dewan juri. Silahkan didengarkan sebagai bahan masukan ketika nanti teman-teman melakukan peradilan semu di tempat yang lain ataupun melakukan kompetisi di tempat yang lain. Kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Agusman Faluti selaku Ketua DPC Peradi Kota Kediri. Monggo Pak. 3 menit Pak Agus. Terima kasih. Biasanya Pak Firman dulu, ini saya ini. Gantian ya. Terima kasih secara keseluruhan cukup lumayan bagus. Aplaus untuk para peserta. Sebagaimana dari moderator tadi ada beberapa catatan-catatan yang barangkali bisa untuk perbaikan. Jadi yang bagus juga akan saya katakan, yang belum juga. Yang bagus-bagus saja ya, jadi pembukaannya cukup lumayan bagus. Kemudian komposisi laki-laki dan perempuannya agak seimbang ya. Kalau yang pertama tadi kayaknya kebanyakan perempuan, tapi itu saya kira soal nggak begitu prinsipal lah. Kemudian penampilan ahli yang khususnya dari penggugat 1 ya, dan ahli dari penggugat 2, yang paling bagus itu penggugat 2 dan dari tergugat. Itu saksinya cukup bagus. Kalau bisa katakan sangat bagus lah, penguasaan materinya sangat bagus. Kemudian penampilan saksi penggugat ya cukup bagus juga. Penampilan saksi tergugat sangat bagus, ya khususnya penampilan rambutnya dicat ya, putih ya. Sama akeknya ada ya. Itu. Harus gini bagus ini. Karena saya juga penggemar akek itu. Saya tahu jenis-jenisnya apa saja, itu saya tahu. Yang bagus lagi juga setelah selesai sidang, penggugat dan tergugat bersalaman. Karena pada dasarnya advokat itu ya kalau di luar ya teman ya. Mereka di luar ya tetap harus salaman. Di depan geran ya boleh gitu loh. Dengan hakim pun juga begitu. Nah ini catatan yang bisa barangkali untuk diperbaiki. 1, untuk surat kuasa tadi hanya tergugat saja yang diperiksa, yang penggugat terlewatkan tadi ya. Kemudian pertanyaan tentang apakah ada perbaikan gugatan, itu setelah gugatan dibacakan. Ya harusnya sebelum gugatan dibacakan ditanya dulu ada perbaikan enggak, baru setelah itu baru dibacakan. Kemudian untuk penundaan jawaban itu kok 4 jam ya. Dalam perkara saya belum pernah mengalami penundaan jawaban itu 4 jam. Biasanya sih harinya beda ya. Karena kalau belum siap maka biasanya
4 jam terus ngetik diberi waktu. Ini pengadilan tata usaha negara banyak sidang yang lain, biasanya ini jarang terjadi. Tapi mungkin Pak Firman bisa melengkapi itu. Kemudian tidak diberi kesempatan untuk pengajuan replik dan deplik yang harusnya ada. Kemudian pemeriksaan bukti surat itu sudah cukup bagus ya, tapi untuk tadi ada yang memerintahkan melepas topi ya, itu bagus ya, itu bupatinya diperintah. Tapi yang pakai belangkon tidak disuruh melepas tadi sampai selesai. Ya harusnya kalau dilepas semua ya. Terakhir, lafal sumpah ahli tadi kurang tepat. Kemudian penampilan KM itu tegas, namun agak serem kalau menurut saya. Mungkin agak di slow kalau nanti jadi hakim PA terlalu serem ya. Kalau di negeri mengadili pidana cocok gitu. Kemudian penundaan putusan juga terlalu cepat 3 hari, umumnya itu ya 1 minggu. Tadi setelah ditunda ternyata harinya Sabtu. Nah, berarti kan nggak lihat kalender, harusnya di cross check dengan sebelum penundaan di cross check dengan panitera. Ini lihat kalender hari penundaannya apa. Nah, jangan sampai penundaan pas hari Sabtu dan Minggu seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas masukannya. Kesempatan kedua saya berikan kesempatan kepada Pak Bagus Oktavian Abrianto selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 3 menit Pak Bagus, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fikri, yang saya hormati Pak Firman, Pak Agus, teman-teman tim Burhan Dahlan. Burhan Dahlan. Ya, secara keseluruhan bagus ya. Penampilan saudara cukup bagus. Ada beberapa hal yang perlu saya apresiasi untuk acting ya. Beberapa acting juga mendalami, tadi habis putusan langsung sujud syukur, terima kasih gitu ya. Itu kemudian juga salaman tadi ya, para pihak saling bersalaman setelah selesai gitu ya. Itu juga luar biasa, harus dipraktekkan itu di dunia praktek. Kemudian juga terkait dengan ada beberapa hal juga yang perlu saya garis bawahi untuk koreksi ke depan, bahwa didasarkan pada pasal 74 Undang-Undang Peratun yang baca gugatan dan jawaban pada hakikatnya adalah ketua majelis hakim, tapi kemudian majelis hakim bisa mengizinkan para pihak gitu. Nanti dibaca lagi pasal 74 Undang-Undang Peratun. Kemudian juga tadi surat kuasa sudah dikonfirmasi oleh Pak Agus, kemudian konsistensi topi juga sudah dikonfirmasi bahwa tadi di awal topi tidak perlu dibuka, kemudian selanjutnya harus dibuka. Juga terkait dengan penertiban sidang, tadi ketika ada agak semacam chaos, hakim tidak mengetuk palu, tapi harusnya diketuk terus kemudian menertibkan para pihak. Kemudian yang saya apresiasi juga ahli, tadi beberapa ahli termasuk ahli tergugat pertanahan itu juga bagus, tapi ada koreksi nanti norma-normatifnya, pasal-pasalnya itu dihajar habis, harus kuat di sana, karena ya mau tidak mau civil law system pakai pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Itu saya kira Pak Fikri, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Masukan terakhir kami berikan kesempatan kepada Pak Firman selaku hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara. 3 menit Pak Firman, monggo. Kurang Pak. Nanti catatannya kami kasih deh. Oh, iya, iya. Boleh. Catatannya nanti kami kasih, gitu ke? Tidak, untuk ini aja. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Bagus, ini mirip ya namanya ya. Ya, itu hal yang penting memang menjadi perhatian dan memang menjadi juga catatan buat saya secara keseluruhan. Tapi saya mau mengatakan bahwa dalam melaksanakan persidangan ini yang dilakukan itu sudah bagus ya. Ini mungkin kenapa bisa terjadi kadang ada yang over, karena memang yang sudah konsepnya harus membagi tugas, yang kadang sebenarnya itu menjadi kewenangan dari ketua majelis langsung diserahkan kepada anggota. Tapi itu apakah itu merupakan suatu bagian dari untuk mencari suatu kreativitas, tapi apapun itu memang cara pembagiannya harus proporsional, karena memang dinilai tentang kreativitasnya juga. Dan saya mungkin sedikit meluruskan, mohon maaf Pak Agus, tadi dikritik kenapa tidak ada replik duplik. Ya memang hukum acaranya sesuai dengan perma tidak ada.
Dalam saya menilai kemarin itu kalau misalnya ada peserta yang memasukkan replik, duplik dan kesimpulan, saya malah memberikan pengurangan nilai sebenarnya. Karena itu berarti tidak sesuai dengan hukum formal, ya. Jadi apa yang dilakukan itu sudah benar. Yang perlu saya kasih gambaran sedikit di sini terkait dengan pada dasarnya kenapa tadi ada tawar-menawar lagi untuk persidangan. Ya, padahal sebenarnya itu kan hukum acaranya sudah mengatur harus ada code kalender sebenarnya. Nah, adapun kalau misalnya para pihak nanti ada satu dan lain hal sehingga mengakibatkan code kalender itu tidak bisa dilaksanakan, maka itulah diperlukan kebijakan dari majelis hakim. Ya sebenarnya. Jadi dari awal memang sudah harus ada code kalender. Kemarin nilainya memang ini saya kurangi karena tidak ada code kalendernya. Tidak ada ya. Ya tapi karena secara substansinya bagus, putusannya itu saya kasih 98 ya. Karena putusannya bagus dia. Nah, yang saya apresiasi adalah tadi juga dalam simulasi pembacaan putusan itu sangat bagus. Intonasinya bagus. Bahkan kalau boleh saya mengatakan bahwa banyak, bahkan mungkin saya tidak bisa sebagus itu. Ya, bagus dia dalam memberikannya. Cuma memang banyak juga catatan-catatan yang perlu disampaikan bahwa terkait dengan memang ada dua cara persidangan, yaitu secara court dan konvensional. Persidangan itu kalau memang dari awal sudah didaftarkan secara e-court berarti memang persidangannya sudah e-court, walaupun sebagian tetap konvensional, yaitu pembuktian itu saja yang konvensional ya pembuktiannya. Secara e-court itu kembali pada saat pembacaan putusan. Jadi tidak usah lagi tawar-menawar kalau memang dari awal sudah konvensional ya sampai putusan itu konvensional. Kalau misalnya sudah memang bagian dari persidangan itu sudah e-court ya, itu tidak usah lagi ditawarkan bahwa apakah akan dilakukan secara e-court atau konvensional. Nah, tadi kan sebenarnya sudah menyampaikan bahwa dilakukan secara konvensional lah. Dan satu lagi yang menjadi penekanan di sini bahwa tidak boleh ada kesepakatan bahwa harus dilakukan secara konvensional. Karena undang-undangnya sudah mengatur bahwa untuk ini harus dilakukan secara e-court. Adapun kalau misalnya ini karena tun ya, untuk tergugat itu sudah wajib hukumnya untuk e-court sebenarnya. Ya, jadi tidak boleh lagi karena pejabat tun itu sudah dianggap mempunyai kemampuan untuk mempunyai fasilitas untuk berperkara secara elektronik ya. Tapi itu catatan-catatan ringan aja. Dan kreativitas itu saya tahu bahwa ada kreativitas yang mereka lakukan ini bagaimana untuk menarik perhatian, misalnya penggugatnya ini tergugat hadir. Sepanjang saya hakim sebenarnya ini tergugat kerajinan dia. Ya, belum pernah ada bupati yang selalu hadir ya. Ya, tapi apakah itu bagian dari kreativitas? Nanti kita menjadi bagian dari juri untuk memberikan penilaian. Kemudian Pak Firman waktunya, Pak Firman. Makanya tadi saya bilang bahwa perlu waktu banyak ya. Ya, masalah pembagian waktu kepada panitera bisa saja sebenarnya tadi bahwa panitera ini diberikan juga ruang bagaimana supaya dia melakukan suatu aktivitas supaya bisa memberikan penilaian ya. Termasuk tadi mungkin suhu ruangan itu tiba-tiba panas disuruh nyalakan AC, itu bagus itu. Dan itu memang fakta di persidangan yang nyata. Tidak usah diperintahkan oleh majelis hakim. Sebenarnya masih banyak yang hal-hal yang saya mau sampaikan ini ya. Kreativitas mohon maaf ya Pak Pak Fikri ya. Ya. Kemudian satu yang memang perlu disampaikan itu bahwa pada saat ditutup upaya hukum yang tersedia untuk para pihak ya, itu tadi sudah benar bahwa upaya hukumnya adalah langsung kasasi. Itu saja. Karena tidak ada lagi waktu, sebenarnya masih ada yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih kepada Pak Firman. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman kepada delegasi Burhan Dahlan.
Saya minta delegasi untuk tetap diam di tempat. Saya undang dosen pendampingnya untuk maju ke depan. Silakan berfoto dulu dengan seluruh delegasi. Ditata sedemikian rupa, monggo. PDD-nya monggo mengambil tempat, silakan. Diatur sedemikian rupa, mungkin ada yang di depan, ada kursi, Ibu pendamping boleh duduk di kursi atau gimana, monggo. Monggo tim PDD. Pak Kades, oh ya. Bocor nggak ini? Nggak bocor ya? Silakan. Ganti gaya, terima kasih. Oh juara 1, ya boleh. Juara 1 boleh. Amin. Amin. Terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi kami kepada tim Buruhan Dahlan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Diperiksa kembali apakah ada berkas yang tertinggal atau ada barang-barang yang tertinggal, diperiksa kembali. Bapak-bapak Dewan Juri, kita break sebentar untuk sholat dan makan. Nanti kita mulai lagi jam 1 siang untuk penampilan yang ketiga dan keempat.